Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kullu min indillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan menjalankan rutinitas kita salat berjamaah lima waktu di masjid, insyaallah, amin. Dari Hasan Basri rahmatullahi berkata, segolongan orang telah terlepas dari ampunan karena angan-angan mereka, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Seseorang dari mereka akan terdengar berkata, aku bersangka baik kepada Tuhanku yang maha pengasih lagi maha pengampun. Padahal ia berbohong. Seandainya ia bersangka baik kepada Allah, tentu ia akan beramal soleh. Hasan Basri rahmatullahi berkata, wahai hamba-hamba Allah, jauhilah angan-angan batil palsu, sebab ia adalah lembah bagi orang-orang bodoh. Demi Allah, harapan batil, yakni harapan tanpa amal kebajikan kita, itu tidak pernah memberi kebaikan kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Mazuhirul Haq, Imam Ghazali rahmatullahi berkata, kunci segala kebaikan adalah berhati-hati, dan puncak segala keburukan adalah diperdaya oleh harapan palsu serta lalai. Harapan palsu adalah harapan batil adalah harapan tanpa amal soleh. Itu pendengar rahmati Allah. Sekali lagi, harapan batil, harapan palsu adalah harapan kepada Allah, kebaikan Allah tanpa amal kebajikan kita. Tidak ada kebaikan dari Allah SWT yang lebih besar daripada nikmat dan makrifat, dan tidak ada satu asbab pun untuk mendapatkannya kecuali memenuhi hati dengan cahaya mata hati. Tidak ada satu pun azab yang lebih besar daripada kufur dan maksiat ataupun dosa. Dan satu saja penggerak baginya adalah karena mata hatinya buta dan berada dalam kegelapan jahiliyah. Hati orang-orang yang pandai dan dapat melihat bagaikan lampu yang terletak di atas rak yang memberi cahaya yang terang. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Kamishkati fiha misbah, seperti miskat, lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, An-Nur di kalimah. Dan hati mereka terjebak oleh tipuan, diperdaya oleh angan-angan palsu mengenai ampunan Allah, na'udzubillah, sehingga tidak dapat melihat apa-apa. Perumpamaan mereka tersebut dalam Al-Quran, yang artinya atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih, An-Nur 40. Jadi apabila kita mengetahui bahwa tipuan adalah puncak kebinasaan yang sebenarnya, maka penting sekali kita mengetahui tentang perincian tipuan itu
agar kita dapat menyelamatkan diri darinya. Celaan terhadap tipuan banyak terdapat di ayat lain dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang bodoh adalah orang yang mengikuti nafsu dan berangan-angan kepada Allah SWT akan diampuni. Semua celaan mengenai tipuan dalam berbagai hadis juga sesuai dengan kejahilan kita, sebab kejahilanlah yang menyebabkan jadi berdaya oleh angan-angan palsu. Bahkan ia adalah satu bagian kejahilan. Walaupun tidak semua jenis kejahilan itu tipuan, tetapi setiap tipuan adalah kejahilan. Kejahilan atau kebodohan dan tipuan terbesar adalah ucapan orang-orang kafir dan fasik. Dunia adalah tunai dan langsung, sedang akhirat adalah utang dan ditunda. Jadi bukan perbuatan orang pandai jika melepaskan yang tunai untuk memperoleh utang yang ditunda. Anggapan ini merupakan kebodohan dan kejahilan yang sangat besar. Pemahaman seperti ini akan dianggap benar jika yang dibandingkan itu dua hal yang sama nilainya, baik yang tunai maupun yang diutang. Tetapi jika sesuatu itu dijual dengan harga yang berbeda, misalnya jika dengan tunai harganya 100 rupiah, sedangkan jika diutang harganya 1000, bahkan tidak ada orang yang sangat bodoh yang berkata, jangan melepaskan yang tunai untuk memperoleh yang diutang. Padahal kenikmatan dunia yang tunai itu tidak bernilai sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan dunia surga di akhirat. Kehidupan seseorang di dunia ini juga tidak melebihi 100 atau 150 tahun. Jadi bagaimana mungkin kehidupan dunia yang sekejap dan sedikit ini dapat disamakan dengan kehidupan akhirat yang tidak akan berakhir sama sekali, kekal abadi, khalidina fiha abada. Insyaallah, amin. Demikian juga jika seseorang tabib melarang pasiennya memakan buah tertentu karena buah itu akan membahayakan kesehatannya, maka pasien tadi dia akan berkata, bukankah kelezatan buah ini dapat dinikmati sekarang, sedang kesehatan itu akan dinikmati nanti. Oleh sebab itu, betapa bodohnya jika melepaskan kenikmatan yang tertunda untuk mengambil kenikmatan yang tunai. Na'udzubillah. Demikianlah sebagian orang bodoh berkata, kesusahan dan kesenangan di dunia ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi sedang kesenangan dan kesusahan di akhirat adalah tidak pasti. Jadi jangan melepaskan sesuatu yang pasti untuk memperoleh sesuatu yang tidak pasti. Ini juga perkataan orang yang sangat jahil bodoh. Seorang pedagang tentu berusaha payah menjual yang pasti barang-barang dagangannya demi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Mungkin akan beruntung atau sebaliknya akan merugi. Pasien sanggup meminum obat yang sangat pahit dan sanggup menjalankan berbagai kesusahan yang pasti ketika dioperasi dalam pembedahan, tes darah dan sebagainya, padahal hasilnya belum pasti, mungkin sembuh atau mungkin sebaliknya atau mati. Demikian juga pemikiran bahwa kita tidak pernah melihat akhirat, belum pernah mengalami sedikit pun, dan tidak tahu apakah akhirat itu benar atau tidak, ada tipuan yang besar. Pemikiran seperti ini juga berasal dari kejahilan seseorang yang tidak berilmu atau berpengalaman mengenai suatu bidang. Ia akan mempercayai orang yang berpengalaman serta berpengetahuan dalam bidang tertentu. Tidak ada seorang pasien pun yang menolak obat yang diberikan oleh dokternya dengan alasan bahwa dirinya tidak berpengalaman terhadap khasiat obat tersebut, sebab ia belum pernah menggunakannya. Pasien senantiasa bergantung kepada tabib yang berpengalaman dan berpengetahuan dan mempercayai kata-katanya tanpa ragu. Dan tak seorang pun yang berani minta kepada tabib agar ia membuktikan terlebih dahulu khasiat obat itu dengan dalih yang memuaskan. Sekiranya ia berbuat demikian, maka ia akan dianggap orang yang bodoh. Demikian juga dengan kata-kata para Nabi alaihissalam, wali Allah, ahli ibadah, hikmah dan alim ulama, abid, ahli ibadah mengenai akhirat perlu dipercayai sebagaimana mempercayai masalah keduniaan. Jika orang-orang jahil itu terus berkata,
kami tidak tahu atau kami tidak yakin, maka perkataan mereka tidak perlu didengarkan. Perkataan yang demikian adalah perkataan orang-orang kafir karena orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tentu tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tetapi dengan menentang perintah-perintah Allah, berbuat dosa, menenggelamkan diri dalam kelezatan dunia, dan menuruti hawa nafsu, seolah-olah ia berkata, seperti itu dengan amalan, jika tidak, mengapa lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Bahkan dengan perkataan pun mereka telah terjerat dalam tipuan yang lain, yaitu mereka ucapan mereka, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang, kami berharap Dia akan mengampuni dosa kami. Kami mempercayai ampunannya, dan itulah dituntut, dipuji, dan disukai. Rahmat dan ampunannya sangat luas, melebihi samudera yang sangat luas. Maka dosa-dosa kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunannya. Allah sendiri telah berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis qudsi. Aku adalah sebagaimana sangkaan hambaku. Ini adalah hadis qudsi yang sahih dan tidak boleh diragukan sedikit pun, karena memang seperti itulah firman Allah SWT. Akan tetapi manusia dengan memalsukan tafsiran firman Allah SWT sebenarnya, jika tidak, maka sangat sukar bagi setan untuk menyesatkan manusia. Hakikat inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa orang-orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya untuk mentaati Allah dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah. Inilah tipuan setan, sedang bersangka baik dan berharap kepada Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Quran Al-Baqarah 218. Mendengar yang rahmati Allah, dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya disebutkan bahwa di surga dan nikmat-nikmatnya telah disifatkan sebagaimana balasan terhadap amal soleh. Dengan demikian hendaknya kita memikirkan sebuah contoh, misalnya demikian: seorang majikan yang pemurah telah mengambil seorang pekerja untuk membuat periuk. Ia berjanji akan membayar gaji yang sangat tinggi serta hadiah tambahan. Biasanya ia tetap memberi upah yang mahal kepada pekerjaan yang berintensnya bermutu rendah, karena ia memang sangat dermawan, sehingga ia sanggup memberi upah lebih banyak dari yang dijanjikan. Pekerja ini sangat gembira ketika mengetahui bahwa majikan sedang pemurah. Ia pun menunggu untuk menerima upah yang sangat tinggi serta dia tambahan tanpa bekerja. Bahkan alat-alat membuat periuk yang telah diberikan oleh majikannya itu rusak. Kemudian ia menunggu dengan penuh harap untuk memperoleh upah yang tinggi serta dia tambahan dari majikannya yang sangat pemurah. Apakah orang yang bodoh akan menganggap bahwa orang itu seperti itu adalah orang yang pandai? Kebodohan ini terjadi karena ia tidak memahami antara harapan dan angan-angan. Hasan Basri rahmatullah ditanya oleh seseorang, ada orang-orang yang tidak beramal kebaikan, tetapi mereka berkata bahwa mereka tetap berharap bersangka baik kepada Allah SWT. Bagaimana pendapat hal tersebut di atas? Dia menjawab, itu adalah harapan hampa, sangat hampa. Itu hanyalah angan-angan kosong yang memperdayakan. Barang siapa yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, maka ia mesti bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Barang siapa yang takut akan sesuatu, misalnya azab oleh SWT, tentu ia akan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri daripadanya. Suatu ketika Muslim bin Yuhar rahmatullahi bersujud lama sekali, sehingga keluar darah dari giginya dan dua buah giginya tanggal. Melihat keadaan seseorang berkata, aku tidak beramal, tetapi aku tetap mengharap ampunan Allah SWT. Muslim rahmatullahi menjawab, jauh, sangat jauh harapanmu. Barang siapa yang mengharap sesuatu, ia tentu akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan barang siapa takut kepada sesuatu, tentu ia akan lari darinya. Barang siapa yang mengharapkan untuk mendapatkan anak, tetapi ia tidak menikah, atau sudah menikah tetapi ia tidak mengumpuli istrinya, lalu terus-menerus berharap untuk mendapatkan anak, maka ia adalah orang yang sangat bodoh. Demikianlah barang siapa mengharap rahmat Allah tetapi tidak beriman kepada Allah atau setengah beriman kepada Allah, namun tidak beramal saleh dan tidak berhenti dari perbuatan buruk, dosa, maka itu merupakan satu kebodohan. Akan tetapi barang siapa yang menikah, berkumpul dengan istrinya, lalu ia berada
di antara harapan dan kecemasan apakah ia mendapat anak atau tidak, dan ia mengharap karunia Allah SWT untuk mendapatkan anak. Ya, ia takut akan timbul suatu masalah dengan kandungan istrinya sehingga ia berusaha untuk menyelamatkan kandungan istrinya dari kekurangan sehingga kelahirannya. Maka ia adalah orang yang berakal dan pandai. Demikian pula orang yang beriman lalu beramal soleh dan menghindarkan diri dari dosa serta mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menerima amalnya, dan merasa takut kalau amalannya ditolak sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka ia adalah orang yang berakal dan pandai. Jika tidak, maka semua itu adalah perbuatan bodoh. Mengenai mereka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan alangkah ngerinya sekiranya kamu lihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. As-Sajdah serta Sajdah 12. Anak-anak rahmati Allah, mereka akan berkata, sekarang kami memahami bahwa tak seorang pun yang dapat memperoleh anak tanpa menikah dan bersetubuh. Tak seorang pun yang dapat memperoleh hasil dari tanah tanpa membacaknya atau menanami benih. Begitu juga tak seseorang pun yang dapat menerima rahmat Allah tanpa beramal soleh. Tetapi sangatlah wajar apabila orang yang telah tenggelam dalam kemaksiatan dan ingin bertobat mengharap rahmat dan ampunan Allah, sedangkan di telinganya ada bisikan, bagaimana kamu bertobat sedang kamu sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa. Jika kamu bertobat, bagaimana dosa-dosa akan diampuni? Kepada orang-orang demikian Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sekonyong-konyong sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar 53-58. Dalam ayat tersebut Allah SWT telah berjanji akan mengampuni segala dosa hambanya, kecuali syirik yang kembali kepadanya dengan bertaubat. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan sumahtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh kemudian tetap di jalan yang benar. Taha 83. Dalam ayat ini ampunan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh dan mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu barang siapa berbuat demikian, maka dialah yang bersungguh-sungguh mengharap rahmat Allah. Tetapi barang siapa yang terus berbuat dosa maksiat dan ia mengharap rahmat dan ampunan Allah, maka itu adalah orang yang bodoh dan diperdaya oleh syaitan dengan harapan palsu atau harapan gurur, tipuan. Pada zaman kejayaan Islam, manusia beribadah dan bersusah payah untuk menghindari diri dari berbuat dosa. Mereka berusaha keras untuk mencapai kehidupan beragama yang sesungguhnya dan menjauhi diri dari sesuatu yang meragukan, subhat. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam. Walaupun demikian mereka banyak menangis karena takut kepada Allah. Sedangkan pada zaman ini kebanyakan manusia sibuk mengikuti kehendak nafsunya sendiri dan mencari kelezatan dunia. Sapu rata halal haram. Hidup bersenang-senang tanpa merasa takut kepada Allah SWT dan tidak berhasrat untuk kembali kepadanya. Irja'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Tetapi mereka mengaku dirinya berprasangka baik dan berharap besar kepada Allah SWT.
yang akan mengampuninya. Tidakkah mereka ingat bahwa Nabi alaihissalam, para sahabat radhiyallahu dan para ahli wara telah bersusah payah dan berjuang keras mentaati perintah-perintah Allah sebagaimana mereka mengharap rahmat Allah. Ya ulumuddin. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10 yang telah mendatangi majelis Rasulullah. Seorang Ansar telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling bijak dan paling pandai di antara manusia? Nabi SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Mereka lah orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menasihati manusia dengan berbagai cara agar manusia mengingat maut sebanyak-banyak dan menyadari kepastian maut. Beberapa riwayat telah dibahas di dalam hadis mengenai memendekkan angan-angan. Di dalam hadis tersebut juga terdapat perintah Nabi SAW, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan atau maut, karena hal itu merupakan masalah yang sangat penting dan ditekankan oleh Nabi SAW. Maka kita akan membicarakan secara terperinci. Orang yang sering mengingat maut tentu terdorong untuk mengurangi angan-angan panjang dunia, angan akan menipu. Allah Maha Pengasih padahal Dia tidak berbuat kebajikan. Menipu itu namanya, menipu Allah. Ia sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengingat maut juga menyebabkan manusia tidak mencintai dunia. Mengingat maut akan menghalangi manusia dari mengumpulkan harta lalu meninggalkan di dunia. Mengingat maut juga akan membantu dalam mengumpulkan simpanan untuk bekal akhirat kelak, dan ia akan menyebabkan untuk terus bertaubat dari dosa-dosanya. Apabila seseorang sering mengingat maut, ia tidak akan menzalimi orang lain dan melanggar hak orang lain. Singkatnya, mengingat maut mengandung banyak manfaat. Inilah sebabnya para masyayikh seringkali menganjurkan bermuraqabah tentang maut kepada sebagian murid mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang pemuda bangun di majelis Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling pandai di kalangan orang-orang yang paling beriman?" Nabi SAW menjawab, orang yang sering mengingat maut dan melakukan persiapan sebaik-baik sebelum maut menemuinya. Ikhab. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran sebagai berikut. Famay yuridillahi ayyahdi yahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Al-An'am 125. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila cahaya Islam memasuki dada, maka dada akan merasa meluas untuknya. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tanda bahwa cahaya Islam masuk ke dada?" Nabi menjawab, muncul kebencian terhadap dunia sebagai tempat harapan palsu, harapan gurur, dan condong kepada tempat kediaman yang selama-lamanya akhirat. Lalu ia mempersiapkan kematiannya sebelum mati. Rasulullah SAW bersabda, aku telah memohon izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur ibuku, maka aku diizinkan. Karena itu pergilah berziarah ke kubur, karena hal itu akan mengingatkan maut. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa dengan menziarahi kubur maka akan mendapat tarbiyah atau musakarah atau pembelajaran. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda kepadanya, biasakanlah dirimu berziarah kubur, maka kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah mayat, karena itu adalah obat bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya kamu akan memperoleh nasihat yang besar. Sertailah ke salat jenazah, mudah-mudahan kamu akan mendapat sedikit kegelisahan dan kesedihan. Karena orang yang sedih cemas akan akhirat berada di bawah naungan Allah SWT dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan, insyaallah. Al-Taghrib, kitab At-Targhib. Sabda Rasulullah lainnya, ziarahilah orang-orang sakit, kunjungilah orang-orang sakit dan ikutilah iringan jenazah, hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Suatu ketika seorang ahli wara, ahli hikmah mengikuti iring-iringan jenazah. Ketika itu orang-orang menunjukkan kesedihan mereka terhadap mayat, lalu ahli wara itu berkata, jika kalian menyesal dan bersedih terhadap diri sendiri, itu lebih baik bagimu. Orang yang sedih, orang yang sudah pergi mati telah selamat dari 3 musibah, yaitu 1,
ketakutan melihat malaikat maut karena ia tidak akan lagi melihatnya. 2. Pedihnya sakaratul maut. 300 kali bacokan pedang. Na'udzubillah. Kesudahan yang buruk, pikirkanlah dirimu sendiri, sebab ketiga musibah itu akan mendatangimu. Suatu ketika Abu Zarza radhiyallahu anhu mengiringi suatu jenazah dalam perjalanan yang ada yang bertanya, jenazah siapa itu? Abu Zarza menjawab, jenazahmu, jika engkau tidak suka maka itu adalah jenazahku. Maksudnya sekarang adalah waktu untuk memikirkan kematian diri sendiri, tidak patut berbicara sia-sia. Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, aku heran melihat orang yang sudah menerima perintah agar mempersiapkan bekal perjalanan ke akhirat dan telah diumumkan bahwa tidak lama lagi perjalanan itu akan dimulai, tetapi ia masih sibuk bermain-main dengan dunia. Mengenai Hasan Basri radhiyallahu anhu terdapat riwayat yang masyhur bahwa apabila ia melihat jenazah maka wajahnya akan berubah menjadi amat sedih, seolah-olah ia baru mengembukan jenazah ibunya. Dan bikulafiri. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan seorang perempuan Yahudi telah menemuinya dan sebagai balasan atas kebaikannya, perempuan itu berkata, mudah-mudahan Allah menyelamatkan engkau dari azab kubur. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dalam kubur ada azab? Nabi SAW menjawab, ya, tidak ada lagi di dalam kubur ada azab. Setelah peristiwa itu, setiap selesai salat, Nabi SAW selalu memohon perlindungan dari azab kubur dan juga mengajak umatnya agar berbuat demikian. Sebuah hadis menyebutkan bahwa di dalam kubur terdapat suatu azab yang sangat berat, sehingga binatang berkaki 4 dapat mendengarkannya. Sebuah hadis lagi menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan mayat kalian karena takut, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian suara siksa azab kubur. Dari Utsman radhiyallahu anhu berdiri di tanah pekuburan, ia menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seorang bertanya kepadanya, engkau tidak menangis seperti itu ketika membicarakan tentang surga dan neraka, tetapi engkau menangis ketika berada di atas kubur. Utsman menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kubur adalah tempat persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan di akhirat. Barang siapa selamat dari persinggahan pertama ini, maka dalam semua persinggahan berikutnya akan dimudahkan. Barang siapa terperangkap oleh azab di persinggahan pertama, maka di persinggahan berikutnya ia akan lebih menderita. Aku juga pernah mendengar Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan penderitaan yang lebih menakutkan daripada pemandangan azab kubur. Sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap pagi dan sore hari di kubur akan diperlihatkan kepada setiap mayat tentang tempat tinggalnya setelah hari kiamat. Jika mayat itu ahli surga, maka ia dapat melihat tempatnya di surga sehingga ia merasa senang di kuburnya. Jika ahli neraka, maka tempatnya di dalam neraka diperlihatkan kepada sehingga ia merasa lebih susah dan lebih menderita di kuburnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika seorang perempuan Yahudi mengikutiku lalu meminta, berilah aku sesuatu yang untuk dimakan, semoga Allah menyelamatkan dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Maka aku menyuruh perempuan itu agar menunggu. Ketika itu datang Rasul, kemudian memberitahu kepada beliau bahwa perempuan Yahudi itu menyatakan tentang 2 hal, fitnah Dajjal dan azab kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, fitnah Dajjal itu sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun Nabi terdahulu yang tidak memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu suatu hal yang tidak pernah diberitahukan oleh Nabi terdahulu. Dajjal itu buta sebelah matanya, dan di atas dahinya tertulis kafara yang dapat dibaca oleh orang beriman. Adapun tentang fitnah azab kubur, apabila seorang hamba yang salah dikebumikan, maka malaikat akan mendudukkannya di dalam kubur dan ia akan duduk tanpa rasa takut dan khawatir. Kemudian ia akan ditanya mengenai Islam, apa pendapat mengenai Islam? Lalu ia akan ditanya mengenai diriku. Ia akan menjawab, ia adalah Muhammad SAW yang telah diutus kepada kami oleh Allah SWT dengan petunjuk yang terang, dan aku telah beriman kepada apa yang beliau bawa. Setelah itu akan diperlihatkan kepada sebuah tempat neraka, dan ia akan melihat para penghuninya saling berdesakan seakan-akan sedang berperang. Kemudian malaikat akan berkata kepada, lihatlah tempat ini, Allah SWT sudah menyelamatkanmu dari tempat yang mengerikan ini.
Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di surga, dan ia akan melihat kenikmatan surga di dalamnya. Kemudian ia akan diberitahu, inilah tempat tinggalmu setelah kiamat, kamu akan dibawa ke sana. Karena ketika di dunia kamu telah meyakini akhirat dan kamu telah mati dengan keyakinan itu, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Apabila orang yang durhaka kufur mati, maka ia akan didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya dalam keadaan penuh ketakutan dan kecemasan. Ketika ia telah duduk lalu ditanya dengan pertanyaan seperti di atas, menjawab, saya tidak tahu apa kecuali apa yang telah saya dengar dari orang-orang. Pada mulanya diperlihatkan kepadanya surga dengan segala nikmatnya. Lalu diberitakan kepadanya, inilah tempat asalmu, tetapi kamu telah diusir dari tempat itu. Kemudian aku diperlihatkan kepadanya neraka, ia akan melihat keadaan yang penuh dengan kesengsaraan. Lalu diberitakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu kelak. Ketika di dunia kamu telah meragukan akhirat, kamu mati dalam keadaan demikian, kafir, dan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan demikian, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.